Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Channel bersama Lutfi di sini. Sebuah mouse flagship yang biasanya tuh harganya 1 jutaan rupiah bahkan sampai 2 juta. Tapi di sini Rapo ngeluarin di bawah 1 jutaan saja. Ini dia Rapo VT0 Max. Sebuah mouse wireless ringan, bobotnya tuh cuma 50 graman saja dan memiliki sensor flagship yang katanya tuh sudah memiliki polling rate juga sampai 8000 Hz. Kira-kira seperti apa performa dari VT0 Max ini? Tonton videonya sampai selesai. Oke, kita mulai dari video unboxingnya terlebih dahulu. Untuk packaging dari Rapo VT0 Max Gen 2 ini menurut aku tuh cukup menarik. Desain boxnya tuh terlihat modern ya, memberikan kesan premium walaupun harga mouse-nya tuh nggak sampai 1 jutaan. Dengan kombinasi warna silver dengan putih. Seperti biasa di depan ada logo Rapo, kemudian di sampingnya juga ada logo Rapo. Untuk di belakangnya seperti biasa Rapo menjelaskan di sini tuh spesifikasi singkatnya ya. Tapi kebanyakan tulisannya Cina ya. Di sini juga ada beberapa bahasa Inggris seperti koneksi wireless 2.4 GHz dan mode kabel, kemudian ada baterai 800 mAh, kemudian optical micro switch sampai 120 juta klik. Ketika aku buka boxnya, di sini aku dapat mouse Rapo VT0 Max itu sendiri. Kemudian ada kabel USB Type A atau C, ini buat charging atau mode kabel ya. Kemudian ada dongle 2.4 GHz, kemudian ada adapter kecil buat receiver, dan di sini ada kertas manualnya juga. Yang bikin keren nih, aku di sini dapat bonus grip tab dan mouse switch cadangan. Ya menurut aku tuh isi paketnya tuh cukup lengkap juga. Mulai dari dia ngasih bonus grip tab sampai mouse switch cadangan. Kemudian untuk kebutuhan basic lainnya tuh semua ada. Oke, lanjut sekarang kita bahas ke build quality dan desain dari mouse ini. Hal pertama yang langsung terasa itu emang bobotnya sih super ringan. Ketika aku angkat tuh emang ringan banget sih. Dan aku lihat tuh itu cuma 50 graman saja. Itu menurut aku cukup ringan banget. Cocok buat kalian yang suka gaming-gaming FPS. Ini cocok banget sih buat kalian. Waktu aku coba tekan-tekan bagian mouse-nya, baik di samping maupun atas atau bawah, itu semuanya tuh terasa solid sih. Gak ada bunyi aneh-aneh ya. Aku goyang-goyangkan juga itu kenceng semua. Di dalamnya juga tidak ada bunyi apapun. Untuk desain mouse ini tuh lebih ke ambidextrous, itu ke tangan kanan. Mungkin kalau tangan kiri agak kurang cocok ya. Dan menurut aku mouse ini tuh cocok buat claw grip sama fingertip grip ya. Mungkin kalau buat palm grip tuh kurang cocok ya. Mungkin yang tangannya kecil mungkin masih oke sih. Tapi kalau tangannya yang besar tuh agak emang kurang cocok di mouse ini sih. Bentuk shape-nya tuh kayak kentang atau telur nih. Untuk coating yang digunakan menurut aku juga cukup nyaman. Ketika kalian pakai tuh emang ada meninggalkan sidik jari tapi tuh gak banget ya. Kayak ini tangan aku kering tapi aku pakai untuk nempel mouse tuh juga meninggalkan sidik jari sama sekali sih. Dia tetap bersih, tetap clear. Tapi kalau tangan kalian keringetan mungkin ada sidik jari, tapi kalau kena cahaya mungkin kelihatan banget. Tapi kalau di ruangan gelap atau ruangan biasa itu masih oke sih, masih clear. Untuk scroll wheelnya menurut aku juga cukup enak. Dia kenceng, terus ada step yang jelas dan bergerigi-gerigi gitu ya, yang tidak lost juga. Bahannya itu juga terbuat dari karet. Tengahnya ini ya cukup oke lah di harga di bawah 1 jutaan ini. Untuk klik kiri dan kanannya juga enak banget menurut aku, karena dia tuh pakai optical switch, jadi kliknya cepat, ringan, responsif ya. Dan suara kliknya tuh gak terlalu berisik banget. Ini cocok buat kalian yang misal mau buat kerja atau buat harian di keadaan ramai, itu tidak seberisik kayak mouse-mouse yang tipikal switchnya tuh kayak tik 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 tik. Nah itu masih aman sih. Kalau ini tuh masih lembut ya, walaupun nggak silent banget ya. Oke, sekarang kita bahas ke fitur-fitur dari mouse ini. Untuk mouse ini memiliki dua mode koneksi, ada wireless 2.4 GHz dan ada mode kabel. Jadi fleksibel banget sih buat kalian yang mau ingin simple atau nggak pengen nancep-nancep kabel, kalian pakai dongle 2.4 GHz. Dan itu cocok juga buat gaming sih. Itu setara dengan kabel juga, nggak ada delay sama sekali, masih oke. Kalau buat kerja atau buat browsing, nancap laptop, tablet, kalian juga pakai 2.4 GHz biar agak simple ya. Dan untuk wirelessnya denger-denger sih, Rapo itu milik teknologi sendiri. Namanya tuh V+ Wireless Gaming Technology. Yang katanya tuh latensi lebih rendah dan itu koneksinya tuh stabil terus sih, masih aman. Bahkan bertahun-tahun juga ini menurutku masih aman. Waktu aku coba main di
game atau mungkin buat browsing atau buat kerja. Koneksi barisnya juga cukup stabil, nggak ada delay sama sekali, akurat banget, responsif banget. Untuk mouse Rapo VT0 Max ini memiliki sensor PixArt PAU 3950 yang saat ini tuh termasuk salah satu sensor terbaik di dunia mouse gaming ya. Dan sensor ini tuh memiliki tracking speed sampai 170 fps dan acceleration 50G. Yang menurut aku sudah cukup tinggi banget sih. Di harga di bawah 1 jutaan aja kalian sudah dapat mouse gaming super flagship. Ya menurut aku angka-angka tersebut tuh menandakan kalau sensor ini tuh bener-bener flagship ya. Waktu aku coba main game kompetitif, selama penggunaan untuk gaming kompetitif atau gaming FPS, trackingnya tuh terasa sangat akurat, gak ada sensor skipping ya. Untuk mouse ini DPI nya tuh sampai 30.000 dan bisa naik sampai 45.000 lewat softwarenya. Tapi jujur ya, DPI terlalu tinggi itu menurut aku juga gak begitu perlu banget ya. Karena kalau untuk gaming kompetitif atau FPS atau yang membutuhkan gerakan cepat, itu mungkin antara mentok 8000 dpi itu sudah cukup banget sih, karena gerakannya sudah cepet banget. Mungkin kalau sampai 45.000 atau 30.000 jangan sih kalau aku ya, tapi kalau kalian mungkin cocoknya mungkin di atas 10.000 atau 12.000 dpi buat main game FPS itu juga oke sih. Untuk mouse ini memiliki polling rate 8000 Hz baik di mode kabel ataupun wireless. Artinya tuh mouse ini tuh ngirim ke komputer hingga 8000 kali per detik ya. Hal ini membuat rasa input lebih responsif, membantu mengurangi latensi seminimal mungkin. Buat kalian yang pemain gaming kompetitif seperti Valorant, Counter Strike, Point Blank atau game-game FPS lainnya, itu 8000 Hz bener-bener membantu banget sih. Tapi emang baterainya emang sedikit boros ya. Kalau kalian kalian atur 8000 Hz, dia tuh emang agak sedikit boros. Jadi kalau atur 8000 Hz tuh mending dipakai buat gaming aja. Tapi kalau buat harian atau buat kerja, kalian setting di 1000 Hz atau bawah 1000 Hz juga gak apa-apa. Mungkin 300 Hz itu masih oke sih buat gerakan tangan kalian, buat kerja atau buat harian lah, masih oke. Dan mouse ini memiliki Nordic NRF 54L15 MCU yang menurut aku chip ini juga penting. Dia tuh membantu mengoneksikan wireless dengan akurat, kemudian efisiensi dayanya dan memproses sensornya. Kemudian mouse ini memakai optical switch dengan klaim 120 juta klik. Switch optical tuh biasanya memiliki respon lebih cepat dibanding switch mechanical biasa ya. Selain itu resikonya double klik tuh juga nggak mungkin. Bahkan kalian yang suka spam klik terus-terusan atau buat gaming atau buat kerja, itu tuh masih aman banget buat jangka panjang, karena klaimnya tuh sampai 120 juta klik ya. Nggak ada klik ke double aneh gitu. Ini masih aman banget sih, buat bertahun-tahun juga masih aman, masih oke. Dan mouse ini memiliki kapasitas baterai 800 mAh dengan penggunaan tuh sampai 750 jam, tapi dalam kondisi tertentu ya. Tentunya untuk hasil nyata bener-bener dia tuh awet banget atau enggak baterainya, kalian coba di polling rate mungkin 1000 Hz atau di bawah 1000 Hz, itu bahkan mungkin sampai 750 jam tuh masih bisa. Tapi kalau kalian penggunanya dipakai 8000 Hz bahkan tiap hari, mungkin emang agak boros sih. Mending kalian setting ketika kalian buat harian atau buat sehari-hari, itu cocoknya di bawah 1000 Hz saja. Kalau dipakai buat game kalian, bahkan gaming kompetitif itu, kalian setting langsung 8000 Hz lagi melalui softwarenya. Ya seperti biasa, mouse ini juga memiliki software khusus dari Rapo, namanya tuh Ahub. Kalian tinggal download Ahub ini di website resminya rapo.com. Kemudian kalian cari tipe mouse-nya ya VT0 Max, tinggal kalian install. Dan di dalam software ini tuh kalian bisa atur polling rate, atur makro, kemudian atur DPI, remap tombol, sampai segmen profile kalian. Jadi emang menurut aku softwarenya itu cukup lengkap ya, cukup digunain juga sih. Mungkin kalian yang masih awam, pertama kali buka software itu langsung mungkin paham, karena tuh nggak terlalu ribet juga sih. Di sana sudah ada pilihan banyak, dan bahkan tuh pilihan polling rate juga langsung kelihatan, tinggal kalian atur sendiri. Kemudian fitur selanjutnya tuh mouse ini tuh memiliki charging dock juga ya. Jadi mouse ini tuh sebenarnya ada charging docknya tapi dijual terpisah. Oke lanjut, sekarang aku coba di in gamenya. Headshot.
Kesan pertama yang langsung aku rasain tuh bobotnya mouse ini cukup ringan banget ya, cukup 50 graman saja, bener-bener bantu gerakan tangan tuh menjadi lebih ringan. Waktu aku coba flick ke target atau pindah aim dari satu musuh ke satu musuh lain, gerakannya tuh terasa cepat dan tidak membutuhkan tenaga banyak ya, karena bentuknya tuh cocok untuk claw grip yang aku gunain ini. Kemudian kontrol mouse ini tuh juga terasa nyaman walaupun digunakan dalam sesi bermain cukup lama ya. Untuk trackingnya menurut aku sensor PAU 3950 ini, mouse ini tuh bekerja dengan baik. Pergerakan crosshair terasa presisi dan konsisten. Aim kecil tuh sebelum nembak, sensornya tuh mampu ngikutin sih gerakan tangan dengan akurat. Kalau dibandingkan dengan beberapa mouse yang pernah aku gunain selama di kelasnya harga sama ya, Rappo VT0 Max ini memberikan pengalaman bermain tuh terasa sangat kompetitif. Walaupun aku pernah nyobain yang harga mouse 1 jutaan bahkan sampai 1,5 juta, ini menurut aku sudah di kelas segitu sih, walaupun harga mouse ini tuh di bawah 1 jutaan saja. Nah, untuk harga mouse Rappo VT0 Max ini ada di kisaran 800 ribuan saja, tapi tergantung toko dan promo yang kalian pilih ya. Di harga 800 ribuan ini tuh menurut aku sudah cukup oke banget sih, karena di mouse-mouse flagship tuh kebanyakan emang harganya tuh sekitar 1 jutaan, 1.300.000, bahkan ada yang sampai 1.500.000. Di harga 800 ribuan sudah dapat sensor flagship dengan sensor PAU 3950, kemudian 8000 Hz, kemudian super ringan juga, cuma 50 graman saja ya, dan DPI nya sampai 45.000. Ini menurut aku sudah cukup oke banget sih. Ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang dari awal mouse biasa ingin ke mouse wireless gaming tapi itu harganya nggak sampai 1 jutaan. Ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Nah, segitu dulu review dari aku tentang mouse Rappo VT0 Max ini. Gimana menurut pendapat kalian tentang mouse ini yang bahkan mau beli mouse ini? Itu menurut aku sangat-sangat rekomendasi banget, dan harganya tuh sensor flagship di bawah 1 jutaan saja. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you.